kita dari Divisi Content Creator. Aku Michelle sebagai koordinator Divisi Content Creator. Aku Angelia sebagai anggota Content Creator. Aku Sherlyn sebagai anggota dari Divisi Content Creator. Aku Jessica, anggota Content Creator. Selama 1 tahun ke depan, kita akan membuat konten podcast. Tujuan dari podcast ini adalah dengan adanya podcast ini, teman-teman lain yang berencana kuliah di China bisa dengan mudah mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Halo semuanya, jadi hari ini merupakan podcast perdana dan kita kedatangan bintang tamu yaitu Coach Charles Wijaya. Jadi teman-teman, Coach Charles Wijaya ini merupakan mahasiswa tahun ketiga di Chinan University. Nah, mungkin kalian yang belum tahu Chinan University itu di mana sih? Nah, jadi Chinan University itu ada di kota Guangzhou, guys. Hari ini kita pengen tanya-tanya nih sama Coach Charles tentang pengalaman dia kuliah di sana, khususnya di Chinan University itu kayak gimana. Karena mungkin banyak dari kalian yang kayak bingung pengen kuliah ke Cina, tapi nggak tahu gimana caranya, atau masih bingung, atau mungkin belum tahu mau kuliah di mana, dan sebagainya. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya nih sama Coach Charles, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membantu kalian untuk mendapatkan informasi tentang gimana sih kuliah di Cina itu. Caranya gimana, dan yang dibutuhin tuh apa aja. Karena aku sendiri itu juga pernah mengalami kayak gitu sebelumnya. Dan aku sendiri tuh kayak sering cari-cari informasi gitu di YouTube. Jadi mungkin podcast hari ini bisa membantu kalian untuk dapetin informasi langsung dari mahasiswa yang kuliah di Cina. Sekarang kita mau sambut dulu ke Charles-nya. Jadi, halo Coach Charles, apa kabar? Halo semua, halo Melisa, halo. Ya, Gimana halo. kabarnya? Baik-baik semua ya? Baik. Ya, thank you banget nih bisa jadi gestar pertama podcast gitu kan ya. Ya, jadi perkenalin sekilas berarti ya. Aku Charles, sekarang mahasiswa tahun ketiga di Chinan University Guangzhou. Ya, gitu. Oke, sekarang kamu gimana? Maksudnya kayak lagi kuliah kan? Tuh, lagi Kuliahnya kuliah online. gimana? Kayak sibuk banget, kan udah tahun ketiga nih, sibuk banget, atau malah lebih nyantai, atau kayak biasa-biasa aja, kayak gitu gimana? Nah, kebetulan kalau di Chinan University nih ya, ini buat sistem mata kuliahnya tuh udah dipaketin tiap semester, Melisa. Jadi memang sih ada kesempatan kita buat milih atau enggak gitu kan ya. Tapi karena permintaan dari sekolah biar kita nggak buang-buang SKS gitu. Kalau mungkin mahasiswa Indonesia paham ya sama istilah-istilah SKS sama mata kuliah gitu kan ya. Jadi kita harus menuhin tuh. Nah, di mana di semester 5 ini, di tahun ketiga ini aku dapat total 25 SKS yang harus aku pilih. Jadi setiap hari masih harus kuliah bangun jam 7 gitu kan, kelas setengah 8, bangun jam 7, selesai ntar setengah 4, belum kayak tugas-tugas dan kawan-kawan. Cukup hektik sih sebenarnya malahan di semester 5. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia di semester 5 malah lebih ringan kali ya, lebih nggak banyak mata kuliah itu mungkin. Jenuh nggak sih kok, kayak kan kuliahnya online nih gitu. Jadi kayak kita tiap hari itu online, bangun pagi ya online aja gitu. Itu jenuh nggak sih gitu? Wah, ini udah nggak perlu dibilang lagi nih. Mungkin kita semua pelajar-pelajar Indonesia nggak terkecuali buat teman-teman yang SMP, SMA gitu kan ya. Ngerasain online, mungkin ada beberapa yang ada manfaat. Tapi buat kita-kita yang mahasiswa tuh kayak vibes-nya beda gitu loh. Kuliah online sama kuliah yang langsung on the spot di China-nya langsung gitu. Terus jatuhnya kayak monoton kayak gitu-gitu mulu, bangun pagi kelas, ada laptop, capek mata yang nggak dapet apa-apa. Aku juga gitu sih. Aku Sama malah ya. kadang bisa kayak nggak fokus kayak gitu juga Nah, gitu. betul banget makanya itu. Jadi jadi beban sendiri malahan gitu. Tahu nggak sih kok kayak kira-kira nih kapan kita bisa berangkat ke Guangzhou gitu? Wah, ini udah capek di PHP, Mel. Udah capek di PHP. Dari aku semester ketiga, masuk semester 3 tuh udah ada wacana bakalan dibalikin kan mahasiswa Indonesia ke China. Tanpa terkecuali juga yang mahasiswa-mahasiswa lainnya juga yang dari Pakistan, dari India, dari Thailand, semua gitu. Dan buktinya udah 2 tahun online pun cuma janji, kayak janji pemerintah. Bercanda.
Berarti Coach Charles ini udah pernah sempat ke Guangzhou sebelumnya. Kebetulan karena programku ini 1+3 beasiswanya, jadi kalau ke Guangzhou-nya belum, tapi aku udah pernah di Beijing. Untuk satu semester ya, 5 bulan kurang lebih aku stay di Beijing waktu itu. Jelasin dong kok kayak beasiswanya itu yang 3+1 itu gimana sih? Aku nggak ngerti nih. Wah, itu biasanya sih program ya, tiap beberapa sekolah itu punya koneksi sama Chinese government gitu. Terus programnya itu memang untuk satu mata kuliah aja, Melisa, buat Chinese Overseas and Teaching mata kuliahnya. Jadi, jurusannya ya, Chinese Overseas and Teaching. Nah, itu kebetulan programnya itu menyesuaikan sama kemampuan bahasa Mandarin kita. Ada programnya 1+3, itu di Beijing 1 tahun sama di Guangzhou-nya 3 tahun, atau 2+2 di Beijing 2 tahun, di Guangzhou 2 tahun. Nah, itu nanti menyesuaikan sama level Mandarin, di mana kalau basicnya kita masih dirasa kurang sama pihak sekolah, sama pihak kampus, berarti kita harus stay lebih lama di Beijing 2 tahun. Itu bedanya. Kalau berarti Coach Charles ini pakai agent atau enggak berangkat ke sana? Aku pakai agent, aku ada yayasan. Waktu berangkat nih ke Beijing kan, didampingin atau enggak sih sama agentnya gitu? Atau berangkat sendiri? Waktu itu cuma didampingin sampai di bandara aja ya. Jadi kan aku dari Surabaya, waktu itu harus transit ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Beijing, waktu itu cuma diantar sampai di Juanda doang. Jadi kan banyak tuh, satu yayasan kan ada satu region ya, kayak semisal aku yang dari Surabaya, satu region Jawa Timur, ntar dikumpulin jadi satu di Juanda. Nah, ntar berangkat bareng-bareng ke Jakarta, sampai di Jakarta ke Beijing semuanya sendiri sampai nunggu jemputan, gitu. Nanti dijemput. Berarti Iya. Kayak waktu mau berangkat nih, pokok yang harus disiapin tuh apa aja gitu. Mental sih yang pasti mental. Apalagi kalau dulu kan nggak punya bayangan tuh sekolah di luar negeri, nggak ada bayangan sama sekali. Terus dapat beasiswa ini kayak ya seneng, ya sedih kan ninggalin keluarga, ya harus hidup mandiri, terus kayak harus belajar memanage keuangan sendiri. Ntar kalau semisal di negara orang kita kelaparan atau gimana kan, ini kan jadi takutnya ntar bawa pikiran buat orang rumah yang ada di Indonesia gitu juga. Jadi persiapannya sih yang pasti mental, terus kesehatan juga yang harus disiapin. Karena waktu itu sempat ada kejadian kayak hamin seminggu atau hamin 2 minggu itu malah jatuh sakit. Jadi kan gimana gitu ya. Terus sama yang pasti materi yang paling penting. Itu yang harus di-prepare. Kan dapet scholarship nih. Nah, ceritain dong kok bisa, gimana caranya bisa dapet scholarship. Mungkin ada nilainya yang bagus, atau kayak memenuhi syaratnya yang kayak gimana gitu. Nah, jadi ini yang aku pernah dengar dari yayasan ya, karena China tuh memang salah satu negara yang buka beasiswa gede-gedean. Mungkin kalau Melisa pernah dengar kata-kata pepatah timbala ilmu ke negeri Cina gitu kan ya. Nah, memang kenyataannya Cina benar-benar buka beasiswa gede-gedean. Dan memang tujuannya adalah untuk memperluas bahasa China, bahasa Mandarin, biar semakin dikenal orang, dikenal di dunia luar gitu. Nah, jadi mengikat beberapa lembaga melalui tingkat-tingkat negara, tingkat region, tingkat kota, sampai ke tingkat yayasan yang paling kecil. Nah, kebetulan waktu itu aku sama saudara dikenalin sama satu yayasan ini. Kebetulan memang tiap tahun memang mengirimkan pelajar-pelajar yang memang mau tekun terjun di dunia bahasa Mandarin. Terus kalau untuk kriteria nilai sih mengikuti HSK ya sebenarnya, atau ujian-ujian semacamnya bahasa pengantar lainnya yang harus disesuaikan sama standar sekolah yang kita pilih gitu. Terus waktu di sana, Bobo itu tinggalnya di dorm atau di apartemen? Kan baru datang gitu kan. Waktu itu tinggalnya gimana? Waktu itu di dorm ya. Terus satu dorm itu isinya 4 orang. Jadi kasur yang kita tinggal tuh kasur susun, ranjang susun gitu, atas bawah. Cukup sebenarnya kalau dibilang nggak enak sih juga
bukannya nggak enak gimana, karena kan rame-rame ya, bisa bisa ntar kalau mau rusuh satu kamar rusuh bareng gitu ya. Atau kalau dibilang enak juga ya kita sedikit agak susah jaga privasi karena satu kamar berempat kita harus menyesuaikan sama eh, harus adaptasi sama kebiasaan-kebiasaan teman kita kan. Mungkin ada yang kayak mandinya lama banget, kita udah antri-antri buru-buru mau masuk sekolah, gantian. Atau kalau enggak, kebiasaan, mungkin hal-hal kecil yang bagi kita tuh jatuhnya tuh annoying, tapi itu yang harus diadaptasi, karena itu resikonya kalau kita tinggal di dorm. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau tinggal di dorm atau di apartemen itu sebenarnya ada plus minus sendiri gitu lah ya. Betul, ada plus minusnya sendiri. Dan kalau misalkan nih, biasanya kan kayak yang pengen kuliah di Cina itu kan pasti mempermasalahkan dan mempertimbangkan biaya nih. Betul. Kalau di apartemen itu kan pasti kayak lebih mahal kan. Plus minusnya kan di situ. Nah, sedangkan kayak Guangzhou sendiri itu kan merupakan kayak kota terbesar ketiga di China gitu. Banyak yang bilang katanya murah, tapi ada juga yang bilang katanya kayak mahal. Ada juga yang bilang 11-12 sama Indo gitu kan. Nah, kalau menurut Coach Charles sendiri di Guangzhou itu gimana? Kalau dibandingin sama Indo nih, kayak mahal kah atau biasa-biasa aja, gimana gitu? Ini sorry aku say buat Beijing karena aku pernah tinggalnya di Beijing ya. Kan Guangzhou juga salah satu kota terbesar di China, Beijing malah ibu kotanya gitu kan, yang dimana cost living-nya tuh jauh lebih besar. Gitu, cost living-nya jauh lebih besar. Mungkin kayak boleh dibandingin kayak Jakarta sama Surabaya gitu lah ya. Ada something yang di Jakarta punya tapi di Surabaya nggak punya. Ada juga yang di Surabaya punya tapi di Jakarta nggak punya. Sama halnya kayak Beijing sama Guangzhou gitu. Nah, buat cost living ini biasanya tergantung sama cost pengeluaran yang kita keluarin di Indonesia. Kalau misal teman-teman semua yang nonton ini ya, merasa tiap bulannya itu dengan nominal let's say 2-3 juta itu cukup buat sebulan, teman-teman bakalan bisa membiasakan diri dengan nominal segitu di negara orang. Gitu. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang diberkati dengan kehidupan yang lebih oke, dengan pengeluaran yang lebih banyak, gitu kan? Mungkin teman-teman bakalan terbiasa juga dengan nominal sekian, gitu. Atau mungkin malah merasa kurang dengan nominal yang ada. Karena mungkin karena experience kita di Indonesia sama di China, di negara orang, pengen jalan-jalan, gitu kan? Pengen happy-happy, pengen hura-hura. Jadinya malah bukan sekolah, malah belanja-belanja segala macam gitu. Kalau definisi murah sih, ini absurd ya, kita nggak bisa ngomong nyatanya memang beneran murah gitu atau beneran mahal, tergantung persepsi kita masing-masing sih. Tapi kalau aku yang pernah tinggal di Beijing, ada yang murah, ada juga yang cukup mahal gitu bisa dibilang. Berarti balik lagi relatif tergantung lifestyle kita masing-masing tuh kayak gimana. Betul banget Melisa. Kalau misalkan nih sebagai student di sana kan, kita pengen nambah uang jajan nih, kayak mau cari part time gitu-gitu, bisa nggak sih? Kalau part time ini sangat-sangat aku anjurin ya, tapi bukan part time yang teman-teman kerja di kafe atau mungkin teman-teman yang harus ngajar atau gimana, itu aku nggak anjurin. Kalau part time yang kayak teman-teman yang ambil hobi fotografer terus ambil part time fotografer, ambil. Atau mungkin teman-teman yang hobinya nyanyi itu terus mau part time nyanyi, atau teman-teman yang biasanya yang pernah aku dapat itu part time ini record. Jadi banyak kan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lakuin studi di sana yang udah mau skripsi, biasanya butuh objek buat bantu skripsinya dia. Part-time-nya kayak record suara, record bahasa-bahasa gitu. Nah, itu ntar kita dapat fee. Memang fee-nya nggak sebanyak yang gimana sih. Tapi kalau yang beasiswa, terutama yang beasiswa yang dapat scholarship itu sangat-sangat nggak boleh kerja. Malah kalau ketahuan kerja bakalan di-deport. Gitu. Tapi kalau untuk sekilas yang ringan-ringan aja, kayak tadi Gusti, fotografer, atau nyanyi, atau yang record gitu, boleh nggak apa-apa, ambil aja. Berarti masih bisa lah ya, tergantung boleh. Kita punya skill apa juga yang bisa ditawarkan gitu kan. Kalau Coach Charles sendiri di sana, selama pernah di sana, punya pengalaman mengesankan apa yang bisa di-sharingkan di sini gitu loh? Yang menyenangkan atau yang
bikin tercengang ini, Mel? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Mungkin aku bilang dari shock culture-nya dulu aja kali ya. Mungkin kan bagi sebagian teman-teman ngira China adalah negara yang sangat patuh gitu ya, sangat hormat dan kawan-kawan, terus kayak budaya tradisinya yang sopan, yang hormat orang tua. Kenyataannya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu. Karena waktu aku pertama kali sampai di sana, yang bikin shock culture adalah lifestyle-nya mereka benar-benar mengarah ke lifestyle-nya orang-orang yang di Eropa. Itu hidup bebas. Ya teman-teman, aku nggak mau bilang nyata, cutinya apa cuti gitu. Kayak fact-nya apa, faktanya seperti apa. Mungkin teman-teman tahu lah ya, lifestyle-nya orang barat seperti apa. Terus pernah juga yang paling kayak bikin canggung itu di MRT waktu itu, Mel. Jadi sekilas cerita, waktu itu kita teman-teman yang dari Indonesia habis welcoming party di KBRI gitu kan, terus kita di MRT ada sekumpulan orang-orang China, terus mereka do something yang kita merasa ini tabu untuk dilakukan di tempat umum gitu kan. Terus waktu itu aku stand beside-nya gitu, aku berdiri di sebelahnya, padahal yang lagi ngerumpi ini tuh teman-teman yang jauh di sebelahku gitu. Terus malah aku dong yang disamperin, malah aku yang dimarahin. Kamu tuh maksudmu apa? Gini. Kayak, kan bukan aku yang ngomong kayak gitu kan. Terus ya shock culture-nya mereka gitu deh. Karena kehidupan bebas, terus buat LGBT di sana benar-benar di-reveal banget gitu, di-show up gitu. Mereka nggak canggung-canggung. Terus kalau yang paling mengesankan, ini, biasanya sih kalau di bulan Desember atau di Januari ya, kita merayakan Natal, Tahun Baru di negara orang, vibes-nya kan beda kalau di Indonesia ya. Apalagi yang paling menyenangkan itu ganti season antara dari musim panas, terus musim kemarau ke musim dingin, dari musim dingin ke musim semi kan ya. Nah, ini kita ngerasain 4 season yang benar-benar kita nggak bisa rasain di Indonesia. Terus apalagi kalau mau masuk musim dingin ke musim semi, diskonnya gede-gedean. Jadi bisa belanja, bisa shopping, dan itu benar-benar, kalau ini aku berani bilang ini benar-benar murah gitu. Itu deh kurang lebih pengalamanku. Ada nggak Bu kayak kata-kata, masukan atau motivasi dan saran-saran buat teman-teman yang mungkin punya rencana mau kuliah di Cina gitu? Nah, ini kebetulan kemarin aku juga dengar selentingan masuk gitu ya, teman-teman yang daftar beasiswa by ini Chinese Government Scholarship itu kan di hold ya kalau nggak salah. Terus ada juga yang daftar kuliah, ini non beasiswa bahkan, yang daftar kuliah di suatu kampus bahkan dipindah ke kampus lain gitu. Nah teman-teman, karena sekarang kondisinya juga lagi nggak menentu, teman-teman nggak apa-apa, stay positif aja, tetap berharap bisa dan mau gitu, bisa dan mau buat kuliah di China terutama ya. Teman-teman bakal rasain experience yang beda, terus ketemu teman-teman yang baru, belajar mengadaptasikan diri, saling menjaga sama teman yang lain. Karena kalau di luar negeri ini kan kalau kita nggak saling jaga satu sama lain, ini ntar kita bakalan hidup sendiri, bakalan lebih susah. Kalau di Indonesia kan mungkin teman-teman yang kebiasa hidup sendiri mungkin masih kebantu sama keluarga, sama family, sama orang tua gitu. Tapi kalau di negara orang bakal agak sedikit lebih susah. Terus biasanya sih yang kejadian sih kayak kalau kita jalan-jalan terus kita lupa bawa paspor. Nah, itu teman-teman juga ntar kalau misal ada kesempatan ke negara orang, nggak tertentu ke China doang ya, teman-teman jangan lupa bawa paspor juga, itu karena identity card-nya kalian gitu. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lama sama Coach Charles. Nah, kalian yang nonton podcast ini kayak udah kebayang lah ya, kira-kira apa aja nih yang kalian butuhin kalau misalkan mau kuliah di Cina gitu kan. Betul. Kalian juga dapat lah gambaran kira-kira gimana nih kalau misalkan kuliah di Cina tuh gimana. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang mungkin punya rencana mau kuliah di Cina, mungkin bisa siapin dari sekarang supaya kayak persiapan dokumennya itu juga nggak terlalu mepet juga, karena aku sendiri itu juga nyiapin dokumennya itu mepet gitu. Jadi ribet kayak ada ya, dokumennya banyak ya. Apalagi yang mau tes HSK gitu-gitu kan, terus yang mau apply scholarship gitu juga.
Nah, oke guys, sampai sini dulu. Thank you buat Coach Charles yang udah mau Thank you, sharing-sharing Melisa. sama Thank you, teman-teman semuanya tim. di sini. Thank you, Ko. Thank you. Terus Semangat kita, ya buat teman-teman, stay positif pokoknya. kita berharap juga semoga apa yang Coach Charles sharingkan hari ini bisa jadi informasi yang berguna buat kalian. Ya. Thank you juga kalau kalian udah nonton sampai sini. Dan see you guys in another video. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channelnya PPIT Guangzhou supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari PPIT Guangzhou. See you. Bye-bye. Bye-bye.